La Historia katanya. Karena sejarah, tim ini sejarah. Jadi siapapun yang masuk Madrid sebenarnya secara suges tuh ngerasa ini tim besar yang nggak bisa kalah. FIFA Series kali ini sebenarnya muaranya 2 nih, gitu. Satu untuk AFF, proyeksinya klaster AFF, satu klaster senior yang untuk Piala Asia. Which is nanti drawingnya tanggal 11 April nih di Riyadh. Nah, kalau kita bicara klaster AFF, ini beda hampir 90% mungkin beda dengan klaster yang normal, yang tim senior. Karena di AFF nanti kita nggak akan bisa panggil Jai, Verdong, Dix, Hapner dan lain-lain. Itu setelah pertandingan gue doorstop itu Sintayong. Jadi gue tanya waktu itu, Erkan Bakot itu disuruh jadi striker kan, kalau lo inget ya. Terus gue tanya, apakah anda memang sengaja ngelatih ini apa spontan? Enggak, memang kita kadang-kadang suruh ngelatih dia untuk nyundul kalau dalam situasi seperti itu gitu. Yo, bertemu lagi sama gue Dedik Priajo di program podcast Ruang Bola di YouTube Ruang Publik. Dan tentu saja gue gak sendirian bersama dengan my partner in crime, Indro yang bukan Warkop. Harusnya ganti ya, biar gak itu mau bosan gue. Ya karena emang nama lo Indro bukan Warkop. Dan tentu saja kita akan ngomongin banyak hal tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia tentu saja, dan sepak bola luar angkasa. Itu pun kalau ada Bang Indro. Iya. Dan siapa narasumber kita? Nah, tentu saja kalau orang ini datang, kawan kita ini, abang kita ini, dunia sepak bola kita lagi gonjang-ganjing tentu saja. Dan kenapa gonjang-ganjing? Karena beberapa hari ini gitu ya, saat subuh, saat gua sahur, tiba-tiba ada pengumuman, deng, ini bukan azan subuh, tapi ini pengumuman Garuda Calling. Aneh banget dah. Saat subuh ini kayaknya adminnya udah pada sahur dulu deh. Kita kan sahur nih. Sahur sekalian. Bener. Nah, kawan kita ini, Abang Indro, dia datang saat lagi gonjang-ganjing itu. Siapa dia? Pokoknya bajunya keren banget. Langsung ngomong baju dah. Oke, kita sambut Bung Harpa. Oh, simetris kan gini kan? Simetris banget. Sama kayak ini bajunya nih. Iya, bagus ini Indonesia. Kita akan ngomongin tentang Indonesia. Kau sini. Oh, enggak. Kita akan ngomongin tentang tadi itu, subuh-subuh ada Garuda Calling. Iya. Ini kan kita nunggu lama banget ya. Lama banget baru ada Garuda, setelah prediksi siapa aja pemainnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menurut Bung Harpan, langsung aja nih. Waduh, langsung gigi 5 ini dari nanyanya. Enggak nanya apa kabar dulu Oh gitu. iya. Kan udah tahu di sini udah kabarnya baik-baik aja, ya kan? Bajunya gak Baju lagi. Baju lagi. Bajunya enggak baik-baik saja. Bung Harpan. Yes. Pemanggilan John Hartman di Garuda Calling Iya. gitu ya. Ini kan mengejutkan kita ya. Karena subuh ya selain itu. Nah, menurut Bung Harpa, ada yang janggal nggak dalam pemanggilan ini? Enggak lah, enggak ada yang janggal atau bukan janggal sih, yang enggak biasa, cuman memang itu diumumkannya subuh. Ya mungkin mau bikin gaduh, ya kan? Enggak, tapi enggak lah. Jadi itu jujur gue juga pas bangun ya sekitar jam 8 jam 9. Terus, kok ada Garuda Calling sih gitu kan? Kayak enggak biasa banget gitu, walaupun sih bebas aja gitu. Cuman kayak gue langsung bangun langsung inilah bikin video. Dan yang agak lumayan menarik adalah 41 orang. Ini banyak loh. Mungkin gue nggak tahu apakah pernah dalam timnas itu dipanggil 41. But it's okay, nggak ada masalah. Cuman itu tidak pada umumnya aja. Lalu gue berpikir, oh iya mungkin ini John Hartman mau bener-bener standby terus deh semuanya deh gitu ya. Untuk siap-siap. Mungkin pengenalan, mungkin juga mengantisipasi. Karena kita tahu situasi Timur Tengah kan lagi nggak kondusif, airspace-nya Iran juga nggak boleh dilewatin, walaupun sekelilingnya boleh sebenarnya. Cuman ya potensi untuk ada gangguan itu cukup besar. Dan ini langsung gue kasih A1 nih. Oke. Jadi pemain itu dikasih pilihan mau naik bisnis, tapi apa ya kalau nggak salah tuh tapi muter kalau nggak salah gitu ya, atau mau ekonomi tapi langsung transit dulu kalau nggak salah gitu, atau langsung gitu, gue lupa antara itulah gitu. Jadi nanti ada yang intinya nanti akan ada yang naik ekonomi, ada yang naik bisnis gitu. Semuanya biasanya bisnis kan. Gitu. Oh berarti nggak biasanya lewat ya mungkin gitu mungkin ya? kalau ekonomi langsung kalau nggak salah, betul. Kalau bisnis mungkin transit dulu.
Nah jadi mungkin ada pemain yang mikir, udahlah gue nggak apa-apa, ekonomi yang penting lebih direct atau apa gitu lah. Jadi kita kan nggak tahu. Mudah-mudahan sekarang kan anggaplah 2 mingguan lagi lah ya menjelang FIFA Series atau mungkin 2 mingguan lagi ya, kurang lebih 2 mingguan lagi lah atau semingguan lagi. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada eskalasi meningkat kan mobilisasi pemain juga terganggu gitu. Jadi mungkin itu yang membuat John Hartman udahlah aku panggil 41 aja gitu. Sekaligus untuk memberikan vibes timnas kembali ke para pemain, karena kan bukan hanya penonton yang kangen kan, udah dari bulan Oktober kan, November, Januari, Februari, udah mau 5 bulan kan, lama juga kangen nih, gitu. Ini antisipasi, apakah juga antisipasi soal kita bakal katanya nih ada peluang masuk Piala Dunia ya, via menggantikan Iran atau gimana? Nah ini menarik. Ini dua-duanya langsung A1 2-2 nih. Jadi narasi ini kan berkembang di mana-mana kan. Gue sekali lagi bicara narasi ya, tidak bicara orangnya. Nah kemudian bahkan sampai ke Irak. Dan ini menggelitik gue untuk, diketawain tapi. Dan gue kasih ini ada di WhatsApp gue. Karena kita kayak ngarep banget gitu loh. Ya tolong dong, sadar diri kira-kira gitu. Nah itu, jadi gue tanya sama wartawan Irak yang gue temuin di Piala Asia di Qatar. Pokoknya intinya gue tanya gimana sih situasi di sana, itu aja ya biar gampang. Dia bilang mereka lagi kirim surat ke FIFA untuk dipospon. Terus gue bilang jawabannya gimana? Belum dijawab. Loh terus mitigasinya gimana? Mitigasinya kita nggak ada pilihan lain selain jalan darat dulu ke yang terdekat bisa terbang. Gue tanya bandara terdekat yang lu bisa terbang dari mana? Dari Turkiye, ditulis dari Turkiye dan dari Saudi. Nah jadi mereka sambil nunggu nih, jadi antara dua, kalau memang postponnya diterima ya mereka nggak jalan darat. Tapi kalau ininya diterima, kalau ininya nggak diterima posponnya, ya mereka harus bergerak, kemudian terbang. Nah pertanyaannya kan kalau Irak nggak bisa terbang, yang gantiin juga bukan kita. Urutannya kan masih ada UEA. Dia kan playoff waktu ke round 5 kan lawan UEA. UEA kalau nggak salah poinnya 4 deh di grup deh. Terus ada yang narasi mengatakan, UE juga bisa aja nanti kenapa-kenapa nih daerahnya gitu kan, eskalasi berkembang. Semua Timur Tengah lah kalau semua bisa gitu, misalnya gitu ya. Itu udah kacau banget berarti kan. Itu Piala Dunianya yang dipospon bukan betul. kitanya. Gue juga ngomong gitu. Itu mah berarti udah Piala Dunia juga udah nggak digelar gitu. Jadi udahlah jangan membangkitkan luka Oktober lalu itu dengan memberikan harapan gitu. Membangkitkan luka Oktober. Ngarep-ngarep yang gimana gitu. Iya. Gua setuju kalau ya udahlah kita fokus di Jepang, yang lain itu biar jadikan pelajaran bahwa jangan berhubungan dengan pelatih asal Belanda yang itu spesifik. Ya spesifik ya teman-teman ya. Kita fokus aja, udah itu jadikan luka yang tidak akan pernah sembuh. Iya, udahlah tinggalin aja, kita fokus. Bener gue setuju, fokus ke John Hartman. Kan kita udah punya pelatih baru, udah ada ajang nanti FIFA Series untuk ngelihat sebagaimana touch-nya dia, pemain mana dipanggil. Lalu kemudian AFF kan nanti kalau nggak salah, atau mungkin Juni ada dulu sekali FIFA match kalau nggak salah. Baru nanti AFF kan yang megang John Hartman. Itu aja mendingan fokus ke situ udah. Iya, daripada ngarep-ngarep. Iya, ngarep-ngarep. Meskipun memang kalau masalah penerbangan ya, itu teman gue juga mau ke Eropa batal karena mampir di Dubai-nya nggak mungkin. Karena Dubai fokus ke evakuasi, bukannya yang penerbangan langsung gitu. Iya, bahkan teman-teman yang lagi umroh kan kesusahan juga kan. Jadi kita doakan aja semoga beres. Kita fokus ke Garuda. Betul. Nah, itu maksudnya. Iya, jadi banyak kita ngomong yang hai. Nah, Bung Harpa. Iya. Siapa pemain yang tadi kan gue nanya janggal ya. Siapa pemain yang paling menjanjikan menurut lu di pemanggilan? Menjanjikan berarti ya kalau Jai udah nggak usah diomongin kan, Jai Verdong gitu. Iya. Udahlah. Kayak sebenarnya ini bisa nanti tiba-tiba mencuat nih gitu. Aduh, siapa ya? Oke, dari pemain belakang Hapner udah oke lah ya, udah maksudnya nggak usah perlu dibahas lagi. Siapa ya? Tadinya sih sebenarnya gue berpikir Milana Jonathans, ya kan? Karena dia kan dapat gamenya, minute playnya kan belum banyak bersama timnas kan. Kalau nggak salah tuh di Surabaya pas lawan Libanon, kemudian round 4 dia dapet, cuman nggak terlalu pendek lah untuk melihat dia, dan di Excelsior kan lagi bagus. Cedera. Iya, sedih banget gue itu. Itu dia, terus ya udah akhirnya ya nggak tahu sih ya, teman dari dia cedera kan teriak kesakitan kan, terus keluar juga dipapah sampai nggak bisa kakinya napak. Ya kalau gue sih bukan dokter ya, tapi kelihatannya sih kalau dari kasat mata nggak mungkin dalam waktu 2 minggu sembuh kayaknya ya gitu. Itu tadinya gue berpikir dia, cuman
ketika nggak ada ya yang gue pengen lihat mungkin Ragnar karena dia udah lama cedera bersama Dender. Mungkin juga Ricky Kambuaya nggak tahu. Cuman ini masih bisa dicoret sih. Ya, Jadi kita nggak tahu juga nih siapa 23 ya kalau nggak salah Udah atau jadi 26 itu 23. yang nanti akan tetap gitu. Mungkin penggantinya Tom Hai. Nah, itu menarik tuh. Penggantinya Tom Hai itu yang pengen gue lihat kan pasti Tom Hai nggak bisa main karena Dihukum. dihukum. Di-ban, Nah, kalau Sen Patinama udah lah ya banyak penggantinya. Jadi siapa nih yang bisa menggantikan peran dari Tom Hai gitu. Ya, ini yang menarik apakah mungkin kakak Ricky Kambuaya atau mungkin Nathan Chon yang lagi bagus bersama William Tue itu siapa gitu. Gitu. Mungkin Nathan gue pengen lihat. Tapi Nathan kan di klubnya aja main di fullback kiri. Fullback kiri, tapi dia bisa main DM. Ah iya sih. Dan di U23 kan dia excellent banget main di DM. Bener sih. Nah, Verdong juga sama tuh persis. Bisa LB, bisa DM. Kayak Giovanni Van Bronckhorst persis banget kayak gitu. Jadi tinggal nanti antara dua itu tuh di switch menurut gua. Apakah Verdong jadi DM, Nathan jadi LB atau kebalikannya gitu. Nah, Bagot sendiri rekan Bagot kenapa akhirnya mau balik lagi ke timnas? Ya, yang jujur kalau ini A7 ya, bukan Oh, A1 ya. A7. Kertas, melewati kertas, men. Karena kalau ini opini atau asumsi analisa ya. Kan kalau kita runtut dulu kronologisnya. Iya. Dulu kan katanya dia berantem sama ini nih, Ya. Coach Sintayong kan. Oke, Coach Sintayong keluar, dia masih nggak mau juga dipanggil atau nggak bela timnas lah. Gue tanya sama salah seorang lah gitu ya di federasi. Oh, dia fokus di klub katanya. Si keras. Ya, gue sebenarnya dia bilang fokus di klub sih agak lucu sih. Sejak kapan pemain itu alasannya fokus di klub gitu? Untuk nolak timnas. Iya, bisa juga sebenarnya bukan nolak, memang nggak dipanggil aja gitu. Oke, musim selesai nih. Waktu itu bulan Juni kan pertandingan terakhir round 3 dia nggak dipanggil lagi. Katanya masih fokus di klub lah. Udah selesai liganya, gue bingung juga gitu kan. Round 4 juga tapi ya udahlah gitu. Intinya kemudian datanglah John Hartman. Dan out of the blue dia mau dipanggil. Menurut gua ada pengaruh juga sosok dari John Hartman. Ya dia kan orang Inggris John Hartman. Elkan Bagot orang Indonesia, tapi ada darah Inggris. Darah Inggris. Ya bagaimanapun juga antropologi berbicara lah sama-sama. Ya kita Englishman gimana apa masa Englishman in lalu Jakarta. gitu. Yes. Dan mungkin dia tidak terpengaruh apapun masalah dengan Elkan Bagot di masa lalu, John Hartman mungkin nggak pedulin itu. Kenapa? Karena dia dipilih secara kolektif dan benar menurut gua. Karena melalui mekanisme hearing sesama Esko PSSI seperti ini gue berkali-kali ngasih contoh. Nih sama-sama kita bikin rumah gimana Mas Dedik, Mas Indro. Oh, rumahnya gini. Kita kan bukan arsitek, kita kasih ke Alexander Zwiers sebagai arsitek. Tolong dong bikinin gue rumah seperti ini. Oh, nih begini kalau agak tambahan ini budgetnya sekian. Keluar tuh 5 nama kalau nggak salah kan. 5 nama nego ada yang bisa, ada yang mahal, ada yang pas. Oke, dapatlah si John Hartman. Artinya dia tidak jadi kita apa adanya aja ya. Kalau Patrick Kluivert kan secara kasat mata itu dipilih one man show kan. Sehingga dia pasti ada nggak terlalu independen gitu. Nah, John Hartman ya mungkin dipikir Elkan Bagot kan menurut gue bagus main di liga kasta kedua Liga Inggris kan, walaupun cuman 2 caps di FA Cup tapi tetap aja Liga Inggris kan. Tetap bagus lah ininya, levelnya. Nah, mungkin karena dia independen sekarang, lebih independen menurut gua, ya udah gua enggak peduli Elkan Bagot pernah masalah sama si A kayak mau sama Erick Thohir kayak mau sama Sintayong kayak, pokoknya menurut gua dia bagus. Gua telepon dia willing, mungkin karena ada sama-sama orang Inggris juga, ya udah dia welcome back Big Elkan gitu. Oh, jadi masalahnya Gue udah bersama tahu nih. Erick Thohir atau sama STY? Kalau kita bicara argumen sudah terpatahkan. STY kan udah nggak ada, tapi dia tetap nggak dipanggil. Oh, I see. Oh, Ya, jadi masalahnya bersama dengan ya yang mungkin yang masih ada sekarang nggak tahu siapa. Gue honestly nggak tahu siapa. A7 udah menuju A5. lu yang bilang ya. Tapi kita senang karena apapun itu masalahnya. Sekarang dia sudah mau kembali lagi. Bagaimanapun juga, gue yang belain dia. Kenapa gue belain dia? Paspornya tetap hijau, ada burung Garuda. Dia tetap WNI. Dia tetap harus punya hak dan harus diperjuangkan kalau memang dia dipanggil gitu. Gak bisa kita, wah lu apa, wah ini loh. Memang gini, memang masalahnya waktu itu kan waktu dari U23 kan, Piala Asia U23. Menurut gue memang salah dia.
gitu. Harusnya dia dipanggil ya siap dong. Itu dia kan main di Inggris. Sementara kita lawan Gini itu kan main di Paris, Prancis, ya. di Clairefontaine. Itu gue literally tahu banget dari Paris ke Clairefontaine itu naik kereta paling sejam dari Gare du Nord. Nah sebenarnya dari Inggris dia naik, ini gue detail banget ya tahu nih. Naik Eurostar yang di bawah laut itu 2 jam sampai Gare du Nord, naik kereta lagi paling sejam sampai Clairefontaine. Intinya tuh not a big deal lah, lu bukan disuruh ke pedalaman hutan di Tanzania sana disuruh perang gitu loh, enggak gitu. Nah cuman kan ini masih 21 tahun waktu itu Ndro. Iya. Iya kan, harusnya ya Come on. ya sini lo lain kali jangan gitu ya udah ya, harusnya kan gitu. Tapi itu tidak terjadi sehingga akhirnya perang dingin kan. Nah gue jujur nggak berani mengatakan dengan siapa, tapi supposed to be someone inside the system. Dan masih ada di federasi. Harusnya, meskipun mungkin dengan kedatangan George Hartman yang dipilih secara kolektif, dia jadi nggak peduli dengan itu, sehingga akhirnya dipanggil dan ya welcome back Elkan, dan mudah-mudahan he can contribute to the timnas itu aja. A4. Jadi levelnya udah gitu ya. Jadi A7, A5, A4. Ya oke. Tapi belum A1 sih memang. Jadi kalau kita menghitung nih, Elkan Bagot kan menurut gue sih masih one of the best defender kita ya. Kita fair menyebut itu ya. Dengan segala, dan lo lihat dia setinggi itu men. Iya. Gue berharap kalau 196 ya kalau nggak salah ya. Ya 19-an sekian lah gua. setinggi itu men, kalau kita deadlock gitu, kita masukin dia aja misalnya, gue bayangin gitu, ya udah kita masih ada chance untuk apapun gitu ya. Sedikit soal tadi kan, kalau kita deadlock kita bisa apa? Waktu lawan Jepang itu kan kita kalau nggak salah kalah 3-1 kan. Itu setelah pertandingan gue doorstop itu Sintayong. Jadi gue tanya waktu itu, dia jadi Elkan Bagot itu disuruh jadi striker kan, kalau lo inget ya. Terus gue tanya, apakah Anda memang sengaja ngelatih ini apa spontan? Enggak, memang kita kadang-kadang suruh ngelatih dia untuk nyundul kalau dalam situasi seperti itu gitu. Jadi betul yang dikatakan Mas Dedik tadi, dia memang punya kapabilitas untuk melakukan itu gitu. Walaupun ini hanya judulnya FIFA Series ya, tapi kan why not? Ini kan ajang kita untuk latihan, untuk lihat-lihat, untuk mapping seperti apa para pemain ini. Apalagi Elkan Bagot gue udah ngitung nih hampir 800 hari kita. Terakhir tuh dia Januari, 28 Januari bela timnas lawan Australia yang kita kalah 4-0 itu. Sejak saat itu dia udah 2 tahun lebih nggak bela timnas. Jadi publik juga pengen lihat dia seperti apa sih sekarang gitu. Oh, Apalagi ketika 800 hari ya? Iya, 2 tahun lebih kan. Kan dari 28 Januari terakhir 2024 Piala Asia itu. Iya, Elkan Bagot saat itu kan ketika dia di depan nerima umpan-umpan seperti lemparannya Pratama Arhan gitu. Itu kan juga mungkin bagi SC ini salah satu cara lah ya untuk menjebol gawang Jepang gitu. Meskipun Arhan masih cedera sampai cukup parah sampai akhir musim bersama Asnawi. Iya, itu salah satu kerugian sih kita kehilangan itu. Tapi gini, Bung Harpa, gue pengen kita agak lebih mengurai beberapa pemain sih. Misalnya kan, gue jujur ya, gue suka ketika George Hartman itu memasukkan Ezra Walian. Setuju. Oh setuju aja. Pertanyaannya belum, udah setuju aja gitu. Nah dengan komposisi kayak gini, apalagi dengan 23 pemain yang mungkin akan, atau 23-26 gitu lah, gue ngertiin, akan di bawah, ada kans gak Ezra ini masuk jadi one of salah satu contender lah kira-kira gitu? Sangat. Nah akhirnya gue baru menemukan jawabannya tadi yang pertama tuh, harusnya Ezra Walian ya. Oh oke. Iya, karena anak yang hilang lah, bukan hilang dalam arti hilang beneran ya. Dia gue masih inget banget tuh dinaturalisasi 2016 di kisaran AFF, Piala AFF saat itu. Tapi abis itu kan kemudian cedera atau menurun lah, sempat lama nggak dipanggil. Dan musim ini di Persik Kediri dia bagus. Setahu gue nih sampai dengan kita take ini tuh 5 gol, udah bagus di antara striker lokal loh. Paling mungkin dia top skornya kalau nggak salah. Bawahnya tuh excellent untuk Kahu 4 gol. Ya dia revive, bangkit kembali. Dan yang terpenting yang mesti diingat juga, bagus enggak atau penting enggaknya seorang pemain itu comparable juga. Jadi gini, bisa aja bagus banget nih. Kayak dulu kalau kita ingat nih, mungkin Mas Dedik belum lahir kali ya. Mario Jardel dulu ingat Iya. Gua denger. Striker Galatasaray 30 berapa gol gitu. Brazil ya? Iya, cuman waktu itu Ronaldo, Rivaldo gitu. Terus name it lah gitu, top striker top Brazil gitu. Nah, sorry to say saat ini di lini depan kita ini agak kurang. Kurangnya gini, Emiliano Jonathan kemungkinan nggak bisa main. Terus Ramadan struggling bersama DPMM. Ole musim ini sampai detik ini 0 gol. Dan terakhir pun Oxford United itu menang 2 kali, beruntun,
dia tidak terlibat. Satu dia cadangan mati, di cadangan gak dipasang, satu lagi gak ada di DSP. Ya, jadi dengan comparable seperti itu, dia yang cuman cetak 5 gol menjadi something. Iya. Gitu. Makanya kelihatannya dia akan stay di 23 atau 26 nama nanti yang akan diumumkan lagi oleh John Herdman. Dan mungkin kayak Emiliano mungkin di get rid of karena cedera, dan siapa lagi ya? Oh, ada Hoki Caraka. Banyak orang yang nyinyir sama dia, gue salah satu yang melihat dia punya potensi. Skill dasarnya tuh bagus. Cuman memang nih anak mungkin yang menurut gue agak star syndrome. Kalau gue sering bandingin itu dia kayak, atau analogikan tuh seperti Vinicius Junior. Dia bagus tapi mesti dapat pawangnya. Gitu. Jadi kalau dapat pawangnya kayak Ancelotti, selesai itu barang. Vinicius sudah. Ya lu di luar liar urusan lu deh, tapi kalau udah dalam pengawasan tim kepelatihan lu harus nurut. Nah, mudah-mudahan Hoki Caraka dengan skill dasarnya yang menurut gue bagus bisa dipoles dengan baik oleh John Herdman. Gitu. Jadi itu Ezra Walian, soal Ezra Walian. Kalau Struijk sendiri kan nggak masuk nih. Kalau Struijk dari jauh hari gue udah memprediksi. Semua orang rata-rata udah memprediksi, ini teman-teman juga pasti pinter-pinter. Itu lebih kenapa tuh? Ya karena dia di Dewa pun nggak dapet minute play, Bro Indro. Jadi susah. Padahal kasarnya nih pelatihnya berdarah Belanda ya. Walaupun Struijk orang Indonesia, tapi kan tetap ada connection kan, ada paling nggak lebih mengerti. Tapi tetap aja nggak ngangkat, susah gitu. Jadi nggak heran sih gitu. Apapun masalahnya kita nggak tahu. Dia sangat tidak perform di Dewa. Kayak Gakpo lah ya. Oh my god, kita ngomongin Gakpo tapi lo yang aduh hai. Padahal aja Rio Ngumoha ya. Oke, gue jadi terpantik soal minute play. Iya. Karena menurut gue selain Struijk emang minute playnya juga nggak terlalu bagus, tapi ada beberapa pemain yang dipanggil John Herdman, minute playnya juga jelek. Kita fair nyebut ya. Pemain baru Persija. Zelstra. Zelstra juga 100% sure dia akan dicoret itu. Wah, bahkan 100% ya. Karena dia cedera, sebenarnya cedera juga pangkal paha. Jadi udah cedera, dia nggak perform juga. Jadi gua rasa menurut gue dia nggak akan dipanggil, nggak akan dipertahankan di 23 nama nanti. Atau ya kalau kita menyebut ya di tim junior kita ada Jens Raven yang naik gitu ya dipanggil. Itu kan juga menurut gue fair menyebut dia kan juga nggak perform di Bali United. Iya. Minute playnya juga deket. Nah ini kan apa ya? Apa pertimbangan pemain-pemain ini kok dipanggil gitu? Gue nggak ngerti deh kenapa sebegitu besar hingga akhirnya beberapa pemain yang minute playnya dikit. Even Urat Mangun. Urat Mangun tuh minute playnya dikit. Iya. Ya kan? Dia baru main setelah pulih dari cedera. Jadi November dia terakhir kali main. Terus Februari akhir dia sembuh, maksudnya udah masuk DSP, baru sekali main itu pun bangun cadangan. Gitu. Iya, bahkan ada pemain lokal ya. Kalau kita berbasis data nih ya, Ferrari itu nggak masuk tim utamanya loh. Iya. Ya, misalnya gitu. Gue nggak ngerti apakah ini cara pandang pelatih atau emang pengen merayakan pemain. Kalau gue bilang, kalau kita lihat ya dari pemain-pemain tersebut, setahu gue nggak ada satupun yang belum pernah bela timnas. Jadi semuanya tuh ada capsnya. Even Victor Detan pun main kan di AFF tahun lalu kan 2024 ya dia main. Zaman Sintayong dia main juga kan. AFF itu hitungannya senior walaupun waktu itu kita nurunin 22 gitu. Jadi dia kayaknya pengen udah deh ini kumpul dulu semua gitu. Yang udah pernah bela timnas gitu. U23 maupun senior ya. Iya, apalagi U23 semua ke cover itu, Donitri Pamungkas segala macem gitu. Jadi menurut gue sih lebih ke situ. Tapi nanti tetap dipangkas juga jadi 23. Kayak Jens Raven gue rasakan dibalikin, dicoret, terus Zelstra, terus mungkin Muhammad Ferrari juga. Saingannya kan ngeri coy. Kevin Dix, Jai Itzes, Rizky Ridho, Justin Hapner, Elkan Bagot, ya sorry to say, Muhammad Ferrari ya jago di Bayangkara ya di Liga 1, Liga Super League, tapi saingannya begitu-begitu, main di Bundesliga, main di Serie A. Abang-abangan semua itu. Iya, buset deh. Susah. Satu hal yang buat gue agak kaget itu sebenarnya kan tidak masuknya nama Teja Paku Alam ya. Nah, masuknya malah kiper yang lebih muda. Gue nggak ngerti gimana pertimbangannya, tapi menurut Bung Harpa gimana? Oke. Sebelum ke Teja Paku Alam ya, by the way gue sangat pengen sebenarnya melihat dia ini kiper Persib Bandung untuk masuk timnas ya. Untuk sebagai reward dia saat ini bukan hanya membawa Persib di puncak klasemen, tapi memang salah satu pemain yang paling banyak clean sheet. Kalau nggak salah paling banyak clean sheet. Walaupun banyak save kalau nggak salah Nadeo. Dan harus gue tambahin, di kiper Indonesia Super League hampir 70% maybe ya, semuanya kan pakai kiper asing, kecuali Teja Paku Alam. Teja Paku Alam sama Nadeo, Nadeo sama Persebaya. 70%-an kan Iya. Hernando. Ya. Tapi maksud gue dia shining banget lah. Kita harus menyebut itu. Dan itu nggak dipanggil. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi
ya pasti John Heyman punya ini secara taktikal gue Tapi nggak paham. sekali lagi nanti itu masih bisa berubah loh. Bisa juga nanti masuk lagi. Oh iya ya, masih Iya. ada peluang untuk dimasukin ya. Iyalah pemilihan 23 itu nggak cuma dari situ aja kan. Iya. Ya dari yang Yang lain luar juga. bisa masuk, Luar, yang masuk bisa keluar. Nah, soal kiper gini sebenarnya. FIFA Series kali ini sebenarnya muaranya 2 nih. Gitu. Satu untuk AFF, proyeksinya klaster AFF, satu klaster senior yang untuk Piala Asia. Piala Asia. Which is nanti drawingnya tanggal 11 April nih di Riyadh. Nah, kalau kita bicara klaster AFF, ini beda hampir 90% mungkin beda dengan klaster yang normal, yang tim senior. Karena di AFF nanti kita nggak akan bisa panggil Jai, Verdong, Dix, Hapner dan lain-lain. Abang-abangan kita lah ya. Abang-abangan kita ya, sama Nathan yang di Europe itu tuh nggak bisa kita panggil. Hampir pasti karena mereka dalam persiapan akhir pramusim pramusim. di liga musim depan. Nah, kiper menjadi penting karena Martin Paes sama Emil Laudero udah pasti nggak bisa kita Nggak pakai bisa. di AFF. Berarti kan naik pangkat nih. 3 kiper harus lokal nih. Hernando Ari Persebaya, terus Nadeo yang sekarang juga menurut gua ada di pole position. Nah, satu lagi ini kan siapa nih? Apakah Teja Pakualam yang kita lihat cukup percaya diri di lini belakang bersama Persib atau Cahyo Supriyadi PSIM Yogyakarta? Ada satu nama lagi yang orang sebenarnya lupa, Sirus Margono. Oh. Tapi ya minute play lagi-lagi. Nah itu dia sebenarnya kan gue ngikutin tuh di Raport Abroad gue kan, walaupun highlights lah di Dukak Cini di Liga Kosovo. Ini mantep men, kiper modern. Secara tinggi udah pasti lah. Build up gitu ya. Ya build up. Nah satu lagi kalau di press dia tuh umpan mediumnya bagus. Kan nggak langsung ke depan, tapi juga emang udah nggak bisa terpepet, dia umpan mediumnya bagus. Pokoknya menurut gue kiper modern deh. Ketika dia diboyong ke Persija, ya harapannya salah satu proyeksinya untuk AFF kan. Tapi di Persija pun dia belum main sama sekali. Nah ini satu poin yang gue nggak ngerti nih, Sirus Margono ini mau dibawa kemana gitu. Kalau dia, ini mungkin masih ada 2 game week lagi di BRI Super League. Nah pertanyaannya apakah kemudian dia tiba-tiba nanti dimainkan kesempatan 2 kali terus kemudian dipanggil, bisa aja. Kalau dia minute play-nya dapat, mungkin ada pembenaran untuk John Hortman untuk memanggil dia gitu, karena emang dia bagus gitu. Nah tinggal siapa nih kiper kedua ketiganya gitu. Jadi makanya gue bilang FIFA Series ini perlu juga nih di luar Emil sama Martin Paes untuk memainkan mereka ya, untuk proyeksi si John Hortman mau lihat gue kayaknya bukan deputi ya, kiper utama untuk yang AFF nih siapa nih, Nadeo kah, Hernando kah, atau bahkan mungkin Teja gitu. Oh berarti kalau menurut Bung Harpa, emang John Heyman berusaha untuk bikin 2 tim gitu ya? Ya harusnya kalau ke AFF kan misalnya gini, kiper kalau gue cuma mainin Emil sama Martin Paes, misalnya lawan Saint Kitts Martin mainin Paes, lawan nanti antara Solomon atau Bulgaria mainin Emil Laudero, dia kan nggak bisa tahu nih kiper yang nanti main di AFF seperti apa. Jadi dia perlu nih medium ini gitu. Jadi nggak bisa dia hanya memainkan 2 kiper yang memang udah pasti cap-cip-cup ya, antara Emil sama Paes. Jadi juga harus siap-siap untuk AFF, kan dia megang AFF. Dan AFF ini akan sangat krusial karena walaupun kalau nggak menang pun jangan juga harapan out lah gitu. Tapi kalau bisa menang, membangkitkan kembali gairah penonton, memberikan percaya diri kepada pemain dan menjadi legitimasi buat si Hortman supaya orang oke, let's do it with him gitu. Nah dari 41 pemain yang dipilih sekarang itu benar seperti yang Dedi katakan, tim A, tim B gitu ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Akan dijadikan jadi ini yang persiapan buat AFF ini. Atau yang bisa buat- di mix sih. Jadi ya pokoknya tadi misalnya contoh nih ya, gue potong dikit. Pertandingan lawan Saint Kitts dimainin starternya Emil. Mungkin 30 menit terakhir Nadeo. Oh, oke. Gitu. Bisa juga di mix gitu. Jadi klasternya nggak terlawan yang pertama ini semua tim B, yang ini tim A, enggak. Menurut gue bisa di mix. Gitu. Oke, gue pengen lebih dalam kita ngobrol soal strategi dan pola permainnya John Heyman. Ya. Ini kalau lihat komposisinya ini kan kayak apa ya, nge-mix apa yang dipilih oleh Voldemort pelatih sebelumnya itu orang Belanda ini ya, nggak sebenarnya namanya ini Voldemort, sama Ayahanda STY. Beda banget ya gue nyebutnya. Ini karena gue baca beberapa analisis itu kayaknya itu pola permainannya akan model mirip-mirip STY gitu, pakai 3 back gitu. Meskipun berubah ya, itu menurut Bung Harpe nanti kita ini bakal kayak gimana kalau melihat permainan timnas nanti? Ya, tone-nya memang kelihatannya lebih mirip ke Sintayong. Artinya mainnya lebih pragmatis, lebih reaktif. Reaktif itu maksudnya tergantung lawan. Emang sih jujur kita belum benar-benar mendalami secara langsung melihat sentuhan John Hortman. Rata-rata kita hanya coba cari preferensi dari YouTube, dari informasi
dari internet lah gitu ya. Tapi dari kepingan informasi itu kita bisa lihat kira-kira tone-nya si Hurtman ini seperti apa. Soal formasi dia sebenarnya adaptif. Di Kanada itu waktu lolosin Kanada dia pakai 4 back. Waktu di Toronto dia bisa pakai 3 back juga gitu. Jadi dia nggak terlalu rigid. Nah, given that kita lebih fasih menggunakan 3 back, gua rasa dia akan tetap menggunakan 3 back supaya nggak ada penyesuaian lagi. Nah, mungkin apa yang berubah dari dia, menurut gua harusnya filosofi ini ada yang berubah. Kalau nggak buat apa dia datang tetap dengan mengusung ini yang sama kan, strategi yang sama, harusnya ada yang beda gitu. Nah, gue ngomong dengan salah seorang pelatih lah ya gitu ya, gue tanya emang gampang merubah filosofi dalam waktu dekat? Ya kalau dia bilang menurut dia seorang pemain profesional apalagi udah sekelas Jai dan lain-lain yang Eropa, dia harus bisa cepat beradaptasi. Ya contoh lah misalnya di Eropa kan pelatih kayak Nottingham Forest tahun bisa 3 pelatih kan. Nah itu kan berubah-ubah pasti kan, dia harus bisa menerapkan itu. Nah, emang tantangannya gue bilang critical thinkingnya adalah ini di timnas. Lu ngumpulnya paling 3-4 hari nanti full. Oke lah kalau yang BRI Super League mungkin tarik rem tangan mungkin besok juga bisa berhenti. Ya kan nih kita yang punya. Nah tapi kalau yang di Eropa kan belum lagi tadi kita bicara mobilisasi Timur Tengah yang lagi kacau kan, jangan-jangan mereka telat atau apa. Let's say 5 hari deh ngumpul, gimana lu ya bisa nggak bisa sih, tapi kesempatannya lebih pendek gitu loh dibandingkan kalau di klub. Di klub misalnya John Hurtman ditunjuk bulan Januari, ya kan, liga baru mulai misalnya Maret, 2 bulan kan tiap hari, bro pokoknya lu kalau bawa bola crossing terus ya, tiap hari dilatih. Mas Dedik misalnya nyundul, masa kagak fasi-fasi sih? Nah ini kan baru 3-4 hari, harus bisa tapi lebih sulit gitu untuk yang Januari ini, untuk yang Maret ini. Begitu. Nah ini kan FIFA Series juga sebenarnya kan masalah juara atau enggak. Ya kan? Nah kalau lo melihat timnas kemungkinannya seperti apa? Ini kan ada kemungkinan juga Bulgaria ini enggak tim inti ya menurunkannya. Mungkin ya. Mungkin kan ada kemungkinan seperti itu kan. Oh ya, kemungkinan. Iya ada kemungkinan yang dia FIFA Series itu dianggap main-main. Oh ada kabar burung seperti itu. Iya ada kabar burung seperti itu. Nah ini kesempatan kita di FIFA Series ini seperti apa sebenarnya Bu? Jangan-jangan Berbatov suruh main kali ya. Enggak, Risto Stoikov lu nggak tahu kan? Gua cuma baca doang. Langsung ketakar umur Risto Stoikov. Gue mau tuh minta tanda tangan. Masih hidup gak sih? Masih. Dari Stoikov sampai sekarang Indonesia udah 7 presiden. Oh my god. Iya kan? Kalau nggak lebih 7 lah. Iya. Nah, jadi gue sih ngeliatnya gini lah, kita FIFA Series ini kan habis lebaran kan kalau nggak salah, ya kita enjoy aja lah. Enjoy kalau menurut gue nggak usah, jangan juga kita mesti fair, jangan juga langsung Herman out gitu kan. Kalau FIFA Series jangan lah, enggak. Jadi menurut gue ya kita lihat lah gimana sih sentuhan. Kalau yang out yang lain nggak apa-apa ya. Oh my god. Jurang lagi nih abang. Indro yang bukan Indro memang luar biasa ini. Terus Ya enggak lah, gue rasa ya kalau gue lihat sih gini, kalau menurut gue kasih dia minimal setahun untuk melihat are we on the right track gitu. Ada perubahan kah setahun ini sampai nanti Piala Asia gitu, biar fair gitu. Jadi ini ajak pemanasan lah kalau menurut gue, tapi jangan juga kalah 7-0 misalnya kan, tiba-tiba dibantai, jangan. Tapi gue yakin enggak lah. Gue yakin dengan materi pemain seperti kita, dengan pengalaman dengan pemain seperti kita, dengan pelatih seperti John Hurtman, we can have something lah nanti di FIFA Series. tapi kan dari 4 tim ya termasuk Indonesia. Iya. Yang di atas kita itu cuma Bulgaria. Betul, secara yang peringkat. Lain kan, peringkat kan di bawah kita gitu. Iya, Itu makanya. kan kesempatan sebenarnya. Betul, kesempatan, makanya ya kita nggak bohong kalau kita nggak pengen menang sih, pengen menang juga. Cuman gue bicara worst scenario gitu. Kalau misalnya nggak menang pun dan wajar main udah bagus ya udahlah gitu. Tapi kalau menang, it's even better. Ya kita bisa pelan-pelan menumpuk lagi nih kepingan-kepingan kesedihan kita, kemudian mulai lebih dulu udah menaruh respect dan percaya dengan Hurtman, tapi lebih-lebih lagi pemain juga mungkin lebih semangat lagi, dan poin di FIFA ranking kita itu diprediksi bisa naik sekitar 3-4 strip. Sekarang kan 1-2-2 kalau nggak salah. Nah kalau kita bisa let's say menang sama Saint Kitts, let's say sama Bulgaria seri, itu poin kita bisa nambah, bisa naik 1-2-3 strip kan lumayan gitu. Jadi lebih ke arah situ sih kalau gue ngeliatnya.
Sambil kita makan opor, nastar sambil nonton bola kan. Rendang nggak rendang? Renang juga. Terus sama peci. Waduh, assalamualaikum kolesterol. Besoknya langsung cek darah. Assalamualaikum kolesterol itu. Oke, berarti FIFA Series ini ajang untuk bermaaf-maafan ye. Setelah kemarin kita ancur-ancuran ya kan. Ih, bagus banget masuk tuh ya. Ya kan? Gitu kalau menurut Bang Apa begitu tuh. Ini maaf-maafan ya, mohon maaf sepak bola Indonesia, kami federasi Cakep banget. gagal gitu ya. Gitu. Oke, Iya, kita layak menunggu ya, Jan. Gue sih merasa ini tuh FIFA Series ya udahlah ya, ini perayaan aja lah ya. Iya, setuju. Perayaan bahwa ini ada pemain lagi ya comeback ke timnas, event Bagot yang 800 hari men. Iya, Gue juga sekitar. kaget itu 800 hari. Oh lama juga ya. Lebih lama. Dari Iya, neng. Panjang urusan ini kalau Jakob. Oke. Ada satu titik yang gue itu sampai sekarang itu merasa bahwa ini tuh jadi kayak apa ya? Ini harusnya kita do better dan kita jadi beneran really the king of ASEAN. Jadi AFF. Oke. Piala Tiger. Gue merasa bahwa ini tuh titik yang harusnya tahun ini deh. Tapi kan kita 4 tahun lalu juga ngomongin sama. 8 tahun lalu juga ngomongin sama gitu ya. Harusnya kita ada juara 6 kali men kita. runner up ya 6 kali ya. 6 kali men. Arsenal aja 3 kali. Aduh. Ya kan. Mohon maaf. Tapi ada yang bilang juga tsunami trofi. Aduh. Nah, gitu. Nah, menurut Bung Harfa, Iya. Piala AFF ini sepenting apa bagi kita? Sebelum kita sepenting bagi John Hartmans, bagi kita. Iya, ini bicara trofi secara independen ya. Jangan dikaitkan ke pelatih, jangan dikaitkan ke politik sama sekali, enggak. Nanti itu, tenang. Walaupun kadang-kadang pasti ke situ larinya ya. Iya, iya. Ya, sebenarnya dengan tadi Mas Didik bilang kita 6 kali runner up dan kita belum pernah, ya menjadi penting sebenarnya. Penting untuk mengubur kepenasaran kita. Dan sebagai persiapan untuk nanti AFC Cup 2027. Sama Piala Asia seperti Piala Liganya Arsenal kan. Ya, mungkin itu terasa kecil, tapi kalau menang pembuka gelar untuk yang lain. Iya. Nah, sama dengan timnas menurut gua. Tapi tidak gampang loh. Kenapa nggak gampang? Kalau misalnya kita ngikutin Piala Asia U23 kemarin, Vietnam ngeri cuy mainnya cuy. Lawan Saudi 120 menit nggak berhenti lari. Dan mainnya fokus, kaki ke kaki, efektif mainnya. U23, I'm 100% sure dari mereka pasti ada yang naik ke senior nanti akan kita hadapi di AFF. Walaupun judulnya itu tim senior kan, tim utama ya U22, usia 22, 23 kan banyak yang memang udah senior juga. Itu luar biasa. Dan satu lagi Thailand. Never underestimate Thailand. Dan kita kan nggak pakai Jaya dan kawan-kawan kan. Kalau kita pakai Jaya dan kawan-kawan ya tuh sorry to say mah sombong-sombong deh tutup mata lah kalau itu. Tapi ini kan enggak. Ya kita bukan merendahkan pemain yang ada di BRI Super League atau di Thailand ya. Nanti kan Sandy Walsh berarti bisa main. Astawi sama Pratama Arhan kayaknya nggak bisa, belum bisa. Itu kan berat juga, nggak gampang gitu. Jadi gua yang mencoba untuk objektif menilai, even kalau kita gagal pun ya udahlah, show must go on, ya udahlah gitu. Yang penting mainnya bagus, ada kelihatan, enak ya udah gitu. Karena nggak gampang juga gitu. Mesti diakuin kalau kita ini aja kita udah ada apa ya istilahnya ya, udah ada tambahan si Tom Hai kan. Tom Hai, Ailiano Reinders, ada Ivar Jenner nanti kemungkinan besar bisa, Sen Patinama, itu kan sebenarnya Pemain lokal semua lah itu ya, bukan diaspora lokal ya? tapi ya maksudnya pemain diaspora tapi yang main di lokal sehingga bisa nanti untuk bela tim nasional di AFF. Itu kan sebenarnya udah ngedorong juga tapi tetap aja harus hati-hati karena tadi 2 momok ini memang akan sangat berat gitu. Malaysia, kawan kita, tetangga kita ini, saudara kita ini. Kalau Malaysia gue bukan ini ya, gue rasa sih masih di bawah dari Vietnam sama Thailand lah gitu. Dari yang gue terakhir lihat ya cara permainan mereka dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand. Kalau Thailand tuh kayak Brazil di Asia Tenggara. Walaupun mereka lagi mungkin eranya nggak bagus, tetap secara mentality mereka kan merasa begitu pakai jersey itu kan mereka pede. Itu kan mengaruhnya gitu. Jadi Thailand dan kemarin kan gue nonton juga tuh Persib lawan Ratchaburi. Ratchaburi itu tim kelas 2 tim urutan 2-nya di Thai League. Waduh, skill dasarnya luar biasa. Handling ballnya, cari ruangnya, umpan-umpannya itu bagus banget gitu. Jadi harus hati-hati di AFF, tapi kalau gagal pun ya nggak masalah lah menurut gua ya. Gua jadi teringat Madrid coy. Madrid tuh kalau pakai baju putih dan di Liga Champion, bujuk, kagak bisa dikalahin men. Nah, itu kalau mau gua kasih cerita ya waktu gua liputan final Liga Champions 2024. Yang Liverpool kalah.
Enggak, Dortmund. Bukan, 2024. Gua kan bilang Liverpool kalah 2 kali sama Madrid, bener gak sih gitu ya. Tapi ada Liverpool juga di stadion Jurgen Klopp kan datang kan. Dia disambut satu stadion tuh berdiri semua pendukung Madrid dan Dortmund di Oh, Wembley. wow. Nah, di preskon itu satu orang tanya, kok tim ini bisa sih main ketinggalan 2-0 tapi kayaknya biasa aja terus tiba-tiba 3-2 balik atau segala macem. Gue berkali-kali udah bilang ya. Jadi kalau sering bosen maaf ya teman-teman ya. Dia cuma jawab gini, Ancelotti, ini di depan gue ngeliat, La Historia katanya. Karena sejarah, tim ini sejarah. Jadi siapapun yang masuk Madrid sebenarnya lu secara suges lu ngerasa ini tim besar yang nggak bisa kalah. Yang nggak bisa kalah. Ya, karena histori itu, begitu masuk tuh kan, lu ngeliat orang-orangnya semuanya kayak merasa pede gitu. Lu kebawa itu secara psikologi kan ada juga penelitiannya gitu. Ya sama lah kayak orang bergaul dengan tukang parfum jadi wangi. Nah Iya, itu lu bergaul dengan orang juara ya lu juga aura juara lu keluar. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa tadi ngomongin itu ya? Thailand. Nah, bagaimanapun Mentality, monster mentality ya itu bahasanya. Mentality itu memang ada di mereka gitu. Karena kita itu kan 6 kali 6 kali digagalin. Dan Kalau- banyak sama Thailand kalahnya kayaknya. Iya, Atau ada iya. berapa kali lah Iya. gitu ya. Malah kalau sama Vietnam itu kita nyaris gak pernah gagal kalau di level itu. Kalah sama Thailand sama Malaysia dan Singapura. 2010 AFF, 2011 SEA Games berturut-turut tuh kalau Iya. nggak salah. Kalau sama Vietnam kayaknya kita selalu menang ya kalau ketemu Enggak knockout juga. ya. Dulu kita kan ada waktu tuh berapa 16 tahun kita nggak pernah menang. Sampai akhirnya Piala Asia Senior 2024 Oh, iya. itu kita menang. Itu baru kita menang lagi tuh di Midin sama di GBK 1-0 yang Bang Jai ngeflip bola tuh. Itu sebelum itu lama kita nggak menang sama Vietnam. 16 tahun atau berapa gitu. Zaman siapa? Lee Yunduk ya. Ya walaupun kita nggak pernah kalah di final Di final spesifik. AFF. Itu nggak pernah lawan Vietnam, kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah kalah sama Vietnam. Masa sih? Kan Seingat kita gue nggak pernah juara. Iya, cuma kan kalahnya Thailand berapa kali. Oh, sama kalau di Singapura. ya kan berarti kita nggak pernah ketemu Vietnam dong. Kita pernah di semifinal beberapa kali. Iya, kalau semifinal Teman-teman ya. kalau tahu silakan di ini. Tapi seingatku tuh kita nggak pernah kalah. Kalau di knockout ketemu Vietnam, gua nggak ngerti kenapa. Makanya dianggap kita itu kayak jadi apa? Kalau di Batman itu, kalau di Superman, Kryptonite-nya Vietnam. Tapi kalau di level biasa-biasa ya udahlah ya. Dia kayaknya udah levelnya berbeda dah. Kalau kita lihat U23 kemarin, kalau ya gitu kan, waduh, gendeng itu. U23 yang Vietnam kan? Vietnam, Iya, gendeng gila itu lumayan beneran. Makanya gue bilang hati-hati nih AFF, jangan underestimate juga. Gitu. Begitu. Menarik. Ini kita udah menyorot soal Vietnam, ngomong soal Thailand. Bung Indro. Ya, ini mau nanya juga nih. Kirain mau minta duit. Ini Kita kan THR dong. Gitu dong. AFF ini bagi seorang Erick Thohir. Nah, udah masuk ke kancah-kancah. Gue so datar aja mukanya. Ini apa ya? Ini bagi mungkin dengan di edisi sebelumnya kan lo bilang bahwa pemain-pemain yang masuk diaspora ya, pemain diaspora main di liga kita ini kan emang diperuntukkan untuk AFF. Iya. Nah, ini bagi seorang Erick Thohir, apakah memang AFF ini penting untuk paling enggak mungkin dia bisa mencalonkan lagi di 2027 jadi ketua PSSI atau minimal sebagai ini loh, gua sebagai ketua PSSI bisa menghasilkan AFF yang sebelumnya belum ada. Oke, kan 2027 awal ya kalau gua nggak salah itu akan ada pemilihan ketua umum PSSI baru. Iya. Kita kan bukan cenayang ya, kita nggak tahu apakah dia lanjut atau enggak. Segala kemungkinan ada. Tapi gua rasa kalau misalnya dia nanti nggak lanjut, paling nggak menurut gua kalau worst scenario, kalau gua bisa kasih AFF, maka gue punya legacy something lah. Mengawinkan gelar SEA Games dan AFF. Dan AFF ini atau Piala Tiger belum pernah kita raih. Karena kalau kita nanti bicara lagi Januari ada AFC, come on lah. Iya. Sampai level apa gitu ya. Nah, Jepang itu udah ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia dan lain-lain. Itu udah lah, forget it lah. Paling mentok kita menurut gua perempat final, menurut gua. Tapi gua berharap juara, cuman udahlah. Jadi ya itu prestasi juga. Tapi kan kalau nggak ada piala kan orang selalu berdebat kan. Oh Li, ya tapi nggak ada piala. Ya tapi kan belum pernah lolos ke knockout kayak waktu Piala Asia zaman Sintayong kan begitu kan. Nah dengan mungkin dia menambah lagi satu koleksi piala di bawah rezim dia. Dan itu belum pernah kita raih, dan itu juga pertama kali di bawah pelatih baru, itu akan jadi magnitudenya akan besar. Ditambah juga dia secara personal ingin mungkin itu tadi, gue ketua umum satu-satunya
yang mengawinkan antara SEA Games dan AFF. Hmm. Kalau itu memang ambisinya dia, it's okay juga. Karena itu selaras juga dengan kita. Ini gua mungkin beroposisi dengan dia, tapi kalau memang tujuan dia selaras dengan keinginan kita, why not? Ya kan? Maksudnya dia meraih AFF, kita juga senang. Cuman apakah ini juga berkorelasi dengan datangnya para pemain diaspora ke kita supaya dia bisa dimainin AFF? Ini yang akan menjadi critical thinking kita gitu. Karena jujur kita ngelihat pemain ini pasti lebih bagus semuanya, mental, asupan makanan, game plan-nya kalau dia bermain di Eropa. Lihat Hapner sekarang udah bangkit lagi di Fortuna Sittard. Lihat Nathan Chow main di William Tway, week in week out dia main reguler. Lihat kepercayaan dirinya dia. Lalu pemain-pemain lainnya yang bertahan di Eropa itu pasti beda lah gitu. Sekali lagi hak mereka untuk main di mana aja. Tapi jangan sampai kalau benar pemain-pemain ini didatangkan sengaja secara sistematis ke BRI Super League hanya untuk memenuhi ambisi pihak tertentu, ini yang jangan. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan. Gitu. This is bad or good menurut lu? Untuk hanya memuaskan ambisi. Ya makanya tadi sebenarnya gue ya kalau hanya memuaskan ambisi pihak tertentu sih bad. Kalau itu, tapi kan kita nggak tahu nih gitu ya. Nanti pasti oh nih curiga mau kan kalau gitu. Tapi yang pasti tadi gue bilang di awal udah jelas tuh disclaimernya. Menurut gue no worries. Lu nggak menang AFF pun nggak apa-apa, ini pelatih baru dan nggak gampang juga dengan pemain yang ada yang nggak bisa mengandalkan Jay dan kawan-kawan di AFF itu nggak gampang gitu. Jadi sebenarnya no worries juga gitu. Kalaupun misalnya kita di AFF cuma run up dan mainnya bagus, buat gue it's okay gitu. Jadi nggak perlu juga terlalu ambisius sampai misalnya mengorbankan karir para pemain. Kalau memang benar gitu. Mudah-mudahan sih dugaan itu tidak betul ya. Iya, semoga. Gue sih sebenarnya nggak peduli sih. Lu mau nyalon pilpres kayak yang penting lu ngasih gelar juara dengan cara-cara yang elegan dan that's okay. Ya gak sih? Gitu. Nah, gue malah penasaran ini, Bung Harpa. Ini soal beberapa pemain yang tadi kan nyebut soal mentality, soal bagaimana mulai jadi asupan makanan sampai level kebugaran dan apapun pemain-pemain kita di luar negeri ya. Kalau gue sih setuju merebut beberapa pemain yang di liga kita itu kan kayaknya udah nggak layak disebut diaspora gak sih? Jadi ya pemain lokal aja sih kayak yang lain paspornya sama ya gak sih? Makan kerupuk juga gitu ya. Gua nggak tahu kalau itu ya. Tapi maksud gue kayak Zistra itu ya udahlah ya dia mungkin ya orang berkebangsaan Nangse. Dia emang ya WNI ya pemain lokal aja gitu. Meskipun ya mukanya muka Belanda kali ya gitu ya. Kayak Indo ya. Muka Indo ya sama lah gitu ya. Itu menurut gua kita harus fair menyebut bahwa mereka bukan lagi diaspora lah. Menurut gua gitu. Nggak tahu teman-teman ini, silahkan teman-teman yang mau komentar. Tapi gua penasaran pemain-pemain kita yang di luar negeri. Marceng gimana kabarnya? Marceng sudah kembali ke mother clubnya di Oxford United untuk menjalani pemulihan cedera. Itu informasi yang terakhir yang gua dengar. Banyak nih pemain yang cedera juga, tadi udah kesebutkan Pratama Arhan sama Asnawi. Ragnar sih baru pulih dari cedera ya. Miliano, Jonathan juga kita nggak tahu, ini kelihatannya serius juga. Ole kemarin sempat cedera ringan juga, agak lumayan banyak sih karena biasa mungkin setengah musim terakhir itu mulai hektik atau apa gue nggak ngerti. Terus kalau yang masih disanksi ya, kalau disanksi kan Sen sama Tom Hai ya. Satu lagi siapa ya gue lupa, dan Zelstra katanya cedera ringan pangkal paha juga gitu. Jadi kalau yang di luar negeri ya itu sih sekitar itu update-nya. Marceng tetap ada peluang untuk main lah. Gue jujur gue rindu sama Marceng. Sebagai bukan gara-gara gue pakai Persebaya ya, karena dia anak Surabaya, besar di Surabaya dia kan. Betul gitu ya. Tapi ya Marceng adalah menurut gue ya permata kita gitu. Permata kita yang harusnya dia tetap di Eropa apapun ininya ya gitu ya. Tapi yang kita nggak pernah tahu. Karena Marceng itu ya Marceng gitu. Marceng adalah gue gak tahu. Ini menurut lu cocok gak dengan tipenya John Hetman? Ya itu tadi pemain bola profesional tuh sebenarnya harusnya bisa beradaptasi ya. Cuman apakah ya memang tetap ada gap ya, ada sebagus-bagusnya orang atau se-effort-effortnya orang pemain itu untuk mencoba untuk mengadaptif filosofi pelatih, ya tetap ada cocok nggak cocok juga kan gitu. Tapi gua rasa sih dia udah melewati beberapa pelatih kalau nggak salah ya. Sebelum Sintayong dia udah main belum ya? Gue lupa. Harusnya bisa sih, nggak ada masalah gitu. Cuman memang dia masalahnya kan di dianya sendiri kan kurang fit gitu. Gue rasa kalau dia fit sih dia main lah. Oke. Jadi gue akan inti pertanyaan kenapa gue nanya soal Marceng. Ini kan ada isu, kan ini kalau bertanya ke Bung Harpa kan soal isu dan verifikasi. Ini kan beberapa pemain yang di Eropa katanya gitu ya. Ini kan ditempatkan oleh diduga Erick Thohir lah
Dan intinya Oxford United lah ya. Oxford United dan strike di itu kan jaringan-jaringan yang orang-orang lokal Indo gitu lah kira-kira gitu. Yang diduga itu ya Pak Erick Thohir berperan di sana. Menurut penelusuran ini gimana? Ya itu memang fakta kan. Oh malah fakta ya? Fakta kan memang Oxford United dan bahkan Dender sendiri ini pemiliknya nih ngomong nih. Dia dihubungin untuk tolong bantu Pak. Oh gitu. Bang Sihar ngomong waktu itu kita ada ini ketemu. Dia ngomong ya akhirnya dia mungkin bicara dengan pelatihnya, oke akhirnya Ragnar gitu. Jadi kayak terus kemudian di Brisbane Roar dulu kan strike ya kalau nggak salah tuh juga punya Pak Nindya Bakri ya kalau nggak salah gitu. Iya. Tapi kalau gue pribadi lu tanya, gue tidak mendukung hal seperti itu. Gue percaya orang yang tertempa secara natural dia pasti akan lebih tangguh. Tapi kalau dikatrol pasti cenderung gagal kalau dimanja. Nggak ada bangsa di dunia ini tangguh kalau dia dimanja. Pasti karena ada ancaman dia jadi kuat. Jadi harusnya seperti itu. Dan lihat semua yang dikatrol. Strike sekarang di mana? Ragnar gitu-gitu aja. Ya Marcheng juga struggling. Termasuk juga Ole juga struggling sampai detik. Enggak, tapi lihat yang fight seperti Justin Hubner, seperti Nathan, seperti Verdong, semuanya sukses. Karena pasti mentality dan kemauan itu pasti lebih kuat kalau mereka lebih natural. Lihat Como. Ya, Como atau Tranmere Rovers ya, tidak Tranmere ada. Rovers ya. Nggak ada dia titip-titipan. Como itu Kurniawan pernah ngomong nggak ada cerita itu jelek. Makanya waktu itu kan sempet izin nih Pak Mirwan ya. Pak Mirwan kan diserang kan. Karena dibilang waktu Tom Hai main dong di Como. Wah dia nggak, memang dia orangnya apa adanya. Dibilang intinya wah kurang layak dia gitu. Wah parah lu gini. Tom Hai kan dulu kan bagus banget kan. Maksudnya sekarang juga bagus sih. Cuma maksudnya ya dia secara profesional mereka tuh football science banget katanya. Ada kayak rumus-rumusnya, dilihat gini, oh tinggi sekian, stamina sekian, ada yang nggak masuk, ya udah nggak masuk. Mau lu siapa kayak, mau lu anaknya Jarum kayak, ya nggak masuk. Makanya lihat sekarang Como masuk zona Liga Champions, pemainnya semua compete. Nah maka dari itu, by the way, Emil Laudero masih di Como ya, walaupun dia dipinjemin ke Cremonese. Jadi menurut gua kecuali kalau sekedar bantuin dia lagi nggak ada klub latihan itu oke. Tapi kalau lu sampai trial oke lah gitu. Cuman kalau lu sampai bikin dia terlalu nyaman dengan koneksi itu, lihat aja jarang ada yang sukses pasti. Gitu. Jadi biarkan harusnya mereka secara alamiah bertarung ya biar memang the strongest survive gitu. Oke. Dengan berbagai argumen itu dan data tadi termasuk ngobrol dengan Dender gitu ya. Apakah yang dilakukan oleh Erick Thohir ini good for para pemain atau untuk sepak bola Indonesia? Yang tadi kayak nitip pemain di beberapa everything yang dia bikin untuk kira-kira dalam tanda kutip membuat sepak bola kita maju atau mungkin diduga melambungkan nama dia. Oke, kalau itu kan asumsi ya melambungkan nama dia walaupun kayaknya mungkin aja sih. Tapi sebenarnya kalau orang berbuat bagus dan nama dia melambung itu otomatis sih gitu, nggak ada masalah. Kayak ada orang bangun jalan di kompleksnya dia jadi terkenal, orang jadi suka ya itu konsekuensi logis kan gitu. Nah, yang jadi persoalan ini kita bicara substansi ya. Proyek naturalisasi ini sangat bagus. Orang boleh cek jejak digital gue sangat mendukung. Orang gue sampai 2 kali di Qatar kok ngeliputan pakai duit sendiri. Apalagi kurangnya kan mendukung timnas main dengan diaspora. Tapi ada kata yang namanya enough is enough. Karena ini nanti akan berkontraksi dengan grassroots kita yang semakin sempit nih ruangnya. Liga 1 kita 11 terdaftar di liga pemain asing, 7 di lapangan. Kapan mau main pemain lokal kita? Iya. Kapan mau main? Striker kita semuanya itulah. Sekarang sebutin striker, mentok paling 5 yang kita bisa sebut, yang itu pun yang ada ya, bukan yang benar-benar perform. Dulu aja, boleh ntar tanya si Mas BP kalau nggak salah. Ketika zaman Liga Dunhill dulu segala macam itu 3 pemain asing, 1 CB, 1 tengah, depan striker. Itu ada misalnya let's say dulu kan 2 wilayah ya, misalnya 12, 24. Berarti kesempatan 24 striker main itu udah berkurang. Itu aja udah kerasa gitu. Apalagi sekarang men. Yang main di IBRI seperti orang Excel ganti-gantian, gak starter, itu udah pasti kegerus. Nah ketika kawah canda di mukanya pemain lokal kita, baik di grassroots yang makin terhambat karena kebijakan 7 pemain asing itu, ini ketahan, supply-nya kan berarti ketahan. Kemudian naturalisasi ini juga lama-lama kan habis naturalisasi. Iya. Lama-lama habis kan. Misalnya kayak Tom Hai sekarang udah berapa? 30 sekian, 31, 32 gue lupa ya. Verdong 28, 29 lama-lama kan habis kan.
Ini mau gimana nih? Jadi yang atas udah nggak ada lagi, makin berkurang karena generasi di Belanda juga udah memasuki generasi keempat, secara regulasi nggak bisa. Yang sini supply-nya juga nggak ada. Nah di sini nanti menjadi bom waktu. Bom waktu ya. Bom waktu pasti. And this time is enough ya menurutmu? Ya 1-2 nggak apa-apa kalau bagus. 1-2. Tapi ini jangan lupa nih supply-nya nih. Supply ini yang terlupakan gitu. Karena memang again ini masalah di klasik di bangsa kita. Jarang orang ada yang mau berinvestasi kebijakan yang dipanennya 10 tahun lagi gitu. Enak aja nanti gue udah nggak di situ lo yang panen gitu. Jadi Nah, maunya instan. Kalau lo ngelihat dengan banyaknya pemain asing tadi kan mereka bilang itu adalah peningkatan kualitas liga. Salah satu bagian usaha meningkatkan kualitas liga kita ya. Dengan banyaknya pemain asing bermain. Kalau lo melihat hal itu gimana? Itu kayak painkillers. Oh, Hanya sementara. dong. Sekarang again gue kasih contoh yang real ya. Ratchaburi itu pemain-pemain lokal itu wah luar biasa bagus-bagus. Kita lawan Ratchaburi nomor 2 lawan tim yang nomor 1 Persib itu kalah, gaya mainnya kalah, jauh kalah gitu. Jadi ya artinya pemain asing pun kita sama mereka aja kita nggak bisa compete sama mereka ya kan, apalagi apalagi tanpa pemain asing. Jadi memang kalau dibilang wah dengan pemain asing banyak liga kita naik, enggak juga, belum menurut gue belum. Karena itu tadi tetap lu harus memproduksi pemain asli sendiri, terus kemudian benar-benar menseleksi pemain asing ini yang benar-benar bagus. Kita nggak berkutik kok di Asia Tenggara aja kok. Itu nggak berkutik Persib Bandung untuk kemarin tuh. Udah tim yang paling bagus menurut gue ya, salah satu dia, kemudian Borneo dan Persija. Itu udah nggak berkutik. Belum kalau lawan ini Buriram. Buriram lebih mantep lagi tuh. Belum JDT ya. Belum JDT. King of klub Asia itu, ASEAN sorry ya gitu. Iya, jadi menurut gua hanya apa ya, hanya sesaat aja gitulah, hanya sementara temporary pemain asing itu pun kualitasnya apa ya, nggak terlalu ya 1, 2, 3 adalah yang bagus, tapi banyak juga yang patut dipertanyakan. Berarti liganya sendiri itu nggak membaik ya dengan itu ya? Membaik itu kan parameter harus benar-benar dilihat ya. Ada 2 patokan yang mereka andalkan. VAR, Asing pasti sama VAR. Ya kalau VAR kan you have money you got it Iya. gitu. Dan Liga Inggris, VAR-nya lo tahu sendiri kan kadang-kadang bro. Kan kita mesti lihat juga dari situ kemudian menghasilkan pemain bagus nggak gitu. Salah satunya itu salah satu tolak ukurnya kan. Atau itu tadi bisa aja lu bilang enggak tuh Inggris kok tim nasional jelek, oke, tapi kan liganya kan di Eropa juara ya kan. Seperti tim Anda juara berapa kali di Eropa? Nah, Ya. Oh berarti King of England dong. Jadi Bukan King MU. jadi gini, patokannya menurut gue 2. Either menghasilkan pemain bagus ke tim nasional atau klubnya ini bisa bagus di kompetisi Asia. Iya. Udah itu aja yang mana? Ya kalau nggak ada dua-duanya mau dibilang bagus dari mana? Gitu. Logis. ya kayak Inggris kan dari 16 besar Liga Champions 6. 6. Nah, oke, tim nasionalnya mana? Kata lu harus menghasilkan pemain bagus. Inggris nggak pernah juara dunia selain 66 ya. Benar? Ya, tapi liganya kesohor, duitnya banyak. Ya kan, semua orang nonton Liga Inggris. Nah, ini apa yang mau dibilang bagusnya gitu loh. Gue nggak bilang jelek banget, tapi kan seolah-olah kan kayak berkembang. Menurut gue masih banyak PR-nya lah. Udah bagus, animonya oke, tapi masih banyak PR-nya. Jangan lupa Inggris itu runner up kan. Piala Eropa kan. Piala Eropa Di Piala tahun Dunia 2020. Iya, semifinal men. Jangan dilupakan bahwa itu tuh pendukung Inggris ya? enggak sih sebenarnya. Tapi gua pengen mendudukan ini secara Iya, jernih kalau menyebut Inggris itu jelek gitu. Iya, gue nggak bilang jelek, tapi maksudnya dengan liganya yang kesohor di sini, tapi tim nasionalnya sebenarnya ada di sini nih, gitu, nggak jelek, nggak. Tetap dia juga banyak menghasilkan pemain bagus, cuman at the end jarang. Coba deh sebutin mana liga yang bagus banget, ditonton cukup banyak, dan timnya juara ada, tapi nggak banyak. Itali, oke, tapi liganya juga agak kurang. Iya. Prancis menurut gue tim nasionalnya bagus, tapi liganya ya so-so ya kan, walaupun menghasilkan suara. Jadi emang susah gitu loh. Jadi at least salah satu lu ada nih yang mana nih, gitu. Apakah klubnya sukses atau bisa menghasilkan pemain timnas yang bagus gitu. Atau seperti Norwegia men. Yang kemarin yang mengalahkan Inter itu tim Norwegia. Oh, gua lupa namanya. Bodo Glimt. Gokil itu. Nah, kan klubnya bisa oke, ya hitungannya udah lolos ngalahin Inter, lolos ke 16 besar udah oke. Dan negaranya melahirkan seorang monster bernama Haaland men. Dan Højlund juga. Oh iya. Oke menarik. Oke obrolannya panjang banget. Jadi kita udah kupas tuntas tentang Garuda Calling dan
juga tentang Bapak Erick Thohir tersayang. Luf. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi dengan Bung Harpa. What Ya. if Bung Harpa? Ini yang ntar dulu minum dulu. Berat kayaknya nih. Bung Harpa. What if Bung Harpa? Jika Anda Seorang Kapiten. Alah. sorry, jika Anda ditelepon, diajak ketemu langsung, kasih waktu 5 menit bersama dengan Erick Thohir. Apa yang bakal Anda omongkan dan pertanyakan? Langsung. ya formal aja ini banyak jawabnya kayak. Ngeri juga soalnya. Kau Pak, tinggalkan legacy saat Bapak nanti udah gak menjabat lagi. Legacy yang bagus, salah satunya grassroots. Udah itu aja. Masih ada waktu, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Anda masih punya waktu 2 menit loh, itu 3 menit. Ya, saya panjang-panjangin ngomongnya. Apa kabar? Dari mana aja? Kan masa ketemu langsung nanya. Iya dong. udah Gitu. makan belum? Selalu ada ruang untuk perbaikan. Menurut gue sih itu sih. Selagi ada kesempatan, kan masih ada kesempatan dia. At least 8 bulan ke depan lah. Atau 10 bulan sampai Januari atau Februari nanti gitu. Ya udah manfaatin itu untuk meninggalkan sesuatu yang positif. Oke. Gitu. Yaitu pembinaan grassroots kita, pemain muda kita itu yang paling penting. Entah apapun itulah gitu. Oh, menarik. Super sekali jawabannya. Oke, what if terakhir, super terakhir. What if jika Bung Harpa diminta setelah ketemu 5 menit, diminta Enggak, pasti kalau ini jawabannya enggak. Bapak Erick Thohir, Jawabannya enggak. oh, udah enggak aja ya? Enggak. Udah enggak. Untuk jadi tim sesnya di besok maju sebagai ketum PSSI. No, enggak. Enggak mau. Enggak. Karena Saya lebih suka seperti ini. Oh, Lebih oke. suka independen. Jadi nggak harus semua kritis masuk ke sistem. Nanti siapa yang teriak kalau kata Panji? Oke, ini cukup. Siapa yang teriak? Ada gue. Nanti lu masuk lagi, Indro. Ya, kita tetap merindukan Bung Harpa yang berada di luar dan bersuara keras karena itulah Bung Harpa dan di situlah sejarah berdiri bersama Bung Harpa. Ya, kita. Oke. Sekali lagi terima kasih Bung Harpa. Thank you. Thank you Bung semua. Harpa. Sorry tangan kiri. Ini menarik sekali ya Bung Indra ya. Iya. Karena ini tuh malam Ramadan dan sebentar lagi akan Lebaran. Jadi kami di mengajak Bung Harpa, ada Abang Indra Purnamaka mengucapkan selamat Lebaran. Minal aidin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada semua teman-teman supporter, kepada John Hertzman yang kami omongin, kepada Pak yang Erick tercinta Thohir. Bapak Erick Thohir dan Mohon maaf dan teman-temannya. karya. Mohon maaf dan batin, Pak. Kami semua cuma pengen yang terbaik untuk timnas Indonesia, ya nggak sih? Amin. Oke, Bung Harpa, Bung Edo sekali Ya. lagi terima kasih dan Sama-sama. tetap di channel Ruang Publik karena kita akan banyak banget ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia dan sepak bola luar angkasa. Jika ada tetap bersama dengan rekan saya Indro yang bukan Warkop, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. dan jangan lupa kasih hype ya karena dengan itu kami bisa bikin konten-konten dan obrolan sepak bola yang sangat cihui dan tajam bersama Bung Harpa ya nanti ya kalau yang tajam-tajam. Oke, sekali lagi Jan, dadah.